Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu marilah kita memohon doa. Ada untuk memimpin doa sebelum pelajaran kita mulai. Silakan. Untuk mengangkat tangannya atau sebut aja hadir, ya. Al-Wali Mukti keluar saya. Hasan Asyari hadir. Rizky Aditya hadir. Sebelum kita membahas kita diskusi pada kita pada hari ini, lebih dahulu perlu kalian ketahui apa tujuan kita sebenarnya dalam mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Apa tujuannya kira-kira di antara kalian yang tahu, yang paham? Saya bisa menjawab. Apa tujuannya? Mengingat kembali. Untuk mengingat kembali tentang ya sekarang materi yang kita tradisi kearifan lokal, ya. Sebagaimana biasa, ya. Setelah kita mempelajari bab-bab terdahulu, Islam masuk ke Indonesia ada dua teori. Ya, ada dua pendapat. Pendapat pertama pada tahun berapa? Pada abad berapa? Pada abad ke-7. Kedua? Pada abad ke-13. Ya. Abad ke-7 dan abad ke-13. Masing-masing mengeluarkan pendapat. Tapi lebih cenderung dan banyak bukti yaitu pada abad ke-7. Nah, ke abad ke-13 juga banyak bukti. Ya, bukti-bukti sejarah. Nah, tapi selanjutnya kita tidak membahas itu, tapi kita sekarang membahas tentang bagaimana Islam masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan kearifan lokal agar Islam itu diterima dengan damai, dengan tenang, dengan mudah. Sebagaimana kita ketahui, ya sebelum Islam masuk, agama apa yang dulu yang menempati atau yang menguasai Nusantara di negara kita, Indonesia apa? Hindu, Buddha. Ya, melalui para ulama-ulama, ya, pedagang-pedagang, apalagi para dai-dai melalui apa? Melalui jalur laut, jalur perdagangan. Oke. Nah, ketika Islam masuk ke Indonesia, tidak serta-merta menggunakan kekuatan Islam secara apa? Tapi melalui apa? Melalui kearifan lokal yang ada di negara kita. Maklum, negara kita dulu sebelum Islam masuk, mereka sudah mempunyai keyakinan seperti agama Hindu. Perlu kita ketahui, ya, di Jawa setiap ada musibah atau sesuatu yang menyenangkan seperti perkawinan, sakit, panen padi, menanam padi, selalu mengadakan acara selamatan. Selamatan ini dilakukan untuk apa? Karena selamatan biasanya dimulai dengan bacaan-bacaan mantra-mantra. Namun setelah Islam masuk ke Jawa, selamatan dikemas ya secara Islami dengan acara tahlilan, pengajian dan macam-macam. Ya, karena dulu memang budayanya memakai budaya
Hindu dan Buddha. Nah, Islam tidak mungkin masuk secara kasar. Mencoba untuk mencocokkan bagaimana cara Islam bisa masuk dan diterima oleh mereka. Alhamdulillah, ya, setelah Islam berusaha untuk mendekati secara kearifan lokal yang dilakukan oleh orang-orang Hindu dan Buddha, alhamdulillah sampai sekarang Islam ya menjadi agama terbesar di Indonesia. Lanjut, inilah ya yang perlu kita ketahui, apa saja ya Islam bisa berkembang dan dapat menguasai Nusantara atau Indonesia. Ya, dakwah Islam melalui pertama dengan acara tahlilan, katen, ya, kemudian apa lagi? Ya, gerebek mulut, takbiran, penanggalan hijriah, apa lagi itu? Coba dibaca. Lanjut. Nah, tahlilan, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah untuk membesarkan kebesaran Allah, seperti mengucapkan apa, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, dirangkum menjadi satu dengan acara tahlilan yang intinya bentuk ritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekaten. Pernah dengar nggak? Dengar kata sekaten? Pernah dengar nggak kata sekaten ini? Ya, sekaten. Perhatikan, apa sekaten itu? Ya. Sekaten adalah upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Maulud. Ya. Acara ini merupakan puncak sekaten perayaan Maulud. Maulud itu apa sih? Maulud artinya apa? Memperingati kelahiran kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang takbiran? Biasanya dilaksanakan pada kapan? Nah, biasanya pada malam takbiran, pada malam 1 Syawal. Nah, ini hari ya terbitnya bulan. Kalau tahun Masehi itu dimulai apa? Dimulai terbitnya matahari. Ya kan? Beda kan? Beda. Ya kan? Tapi bulannya sama. Yaitu sebanyak 12 bulan. Kalau Masehi bulan Januari. Kalau Hijriah bulan Muharram. Yuk. Ya. Gerebek adalah sebuah tradisi Jawa untuk mengiringi para raja atau pembesar kerajaan. Ya, kapan dilaksanakan? Berapa kali dilaksanakan? Ya, dilaksanakan 3 kali setahun. Pertama pada bulan puasa. Dalam bentuk apa? Apa tujuannya? Hormati Ramadan. Ya, tujuan untuk menghormati bulan Ramadan. Kedua, diadakan pada bulan. Nah, pada hari apa itu? Zulhijjah. Kurban. Ketiga. Nah, inilah bentuk-bentuk kearifan lokal. Nah, yang ketujuh. Ya. Nih, apa itu? Bulan apa? Pada bulan Ramadan biasanya pokoknya sudah mulai selikuran tuh, kalau bahasa Jawa apa selikuran itu? 21 ya? Ya, selikur ya, 21 ya? Jawa ya. Itu ketika mulai turunnya Lailatul Qadar. Dan mungkin tujuan mereka dalam filosofinya untuk menerangi agar apa? Lailatul Qadar mampir ke rumah mereka, menghampiri mereka semua. Tapi sebenarnya itu filosofinya, ya. Tapi kembali kepada keyakinan kita, kepada tauhid kita. Yang ke-8, nah, mengenang, nah, dan
undangan. Apa itu undangan itu? Upacara untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Ya, apa saja kegiatannya? Apa kegiatannya? Gedung, besok hari sudah memasuki bulan Ramadan. Ya, kegiatan utamanya adalah menabuh beduk yang ada di masjid sebagai tanda bahwa besok hari sudah memasuki bulan Ramadan dan semua orang wajib melaksanakan ibadah suranan atau apa? Nah, apa itu? Nah, tradisi ini adalah Bulan Muharram. ya biasanya apa? Malam satu Muharram, satu Suro. Ya, pernah nggak kalian pernah nggak di sini ada orang mengadakan satu Suro? Ada. Ya biasanya mereka membuat apa? Bubur Suro. Kemudian mereka menyantuni anak yatim. Itu juga bentuk daripada kesyukuran. Nah, nyadran ini kebiasaan kita untuk apa nyadran ini? Nyekar berziarah kubur. Dulu memang Rasulullah pernah melarang. Nyadran adalah berasal dari kata sadran dalam bahasa Jawa yang artinya ziarah atau nyekar. Nyadran biasanya dilaksanakan pada bulan Sya'ban. Ya. Lebaran keempat. Ini semua tradisi dari 1 sampai sekian itu adalah tradisi ya Islam yang menghargai menghormati kearifan Lebaran keempat. Ya. Siapa itu? Lebaran keempat ini kapan diadakan? Biasanya seminggu setelah Idul Fitri, yaitu pada tanggal 7 Syawal. Jangan ya, menghargai dengan meyakini. Menghargai boleh, tapi meyakini tidak boleh. Ya, harapan kami sebagai seorang guru agar apabila kalian kelak menjadi orang-orang yang diberikan amanah untuk menyebarkan Islam, ingat kearifan lokal, ya. Hargai, hormati, tapi tidak merubah esensi daripada hakikat Islam, tidak merubah daripada hakikat Allah SWT, tidak merubah daripada kebiasaan dan usah-usah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah sudah selesai, ya. Pelajaran kita pada hari ini. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, siapa di antara kalian yang menyimak dari awal sampai akhir. Kemudian nanti ada tugas. Nah, tugas ini ya, tugas ini adalah kalian membuat peta konsep. Mana kelompok satu mana? Kelompok satu ini saya kasih. Nama anggota-anggotanya. Udah siap belum? Nah, sekarang coba saya ingin bertanya, silakan siapa yang bisa menjawab. Ya, yang bisa menjawab tolong angkat tangan. Ya, lanjut. Pertanyaannya satu. Sebelum Islam masuk ke Jawa, pelaksanaan selamatan biasanya dimulai dengan bacaan A. Al-Quran, B. Mantra-mantra, C. Sihir, D. Doa. Apa? Apa? Al-Quran, mantra-mantra, sihir dan doa. Perhatikan. Sebelum Islam masuk ke Jawa, pelaksanaan selamatan biasanya dimulai dengan apa? Iya. Oke. Kedua, upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad bahasa Arab disebut dengan bulan bersatu kafir. Bersatu bulan apa? Bersatu bulan Zulqa'dah. Alhamdulillah sudah selesai pelajaran kita pada hari ini. Sekarang tinggal tugas kalian, yaitu membuat peta konsep yang tentang kearifan lokal. Sekarang judul kearifan lokal. Kearifan lokal kan. Nah, di bawahnya apa? Foto Sunda. Sunda itu apa kearifan lokalnya?
yang bernilai Islam, ya kan? Tulis itu. Sudah selesai. Bawah dari atas ke bawah, cabang-cabangnya lagi harus selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota nama-namanya 1 Ryan, 2 Reval, 3 Sadam, 4 Rama, 5 Fadila, 6 Angga, 7 Reza, 8 Danang, 9 Refai, 10 Andri akan menyampaikan bab 4 tentang nilai-nilai Islam dan kearifan lokal di Indonesia. Kearifan lokal yang pertama, suku Melayu. Suku Melayu contoh kearifan lokal yang ada pada suku Melayu adalah meneteskan madu pada lidah bayi perempuan yang baru lahir menggunakan kain. Yang kedua, kearifan lokal suku Sunda. Contoh kearifan lokal yang ada pada suku Sunda adalah tingkep. Tingkep merupakan tradisi yang biasanya terdapat ritual mandi kembang yang memandi simbol pengharapan kelak anak yang dikandungnya menjadi anak yang memiliki paras indah secara lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Anggotanya adalah yang pertama Muhammad Ramadan, kedua Muhammad Fajrul Umam, ketiga Muhammad Nur Firmansyah, yang keempat Muhammad Syakir Maju Badawi, dan yang kelima Isi Ardiansa. Kearifan lokal suku Bugis. Tari pergaulan adalah tarian adat etnis yang biasanya dilakukan dalam berbagai upacara atau memeriahkan jalannya upacara. Kearifan lokal suku Madura. Sandur, tradisi nyanyian yang menirukan suara gamelan dan mulut dengan mulut dan tata cara bersenandung, sifatnya dengan menghibur diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini saya atas nama Muhammad Daniel Rashid dan sebelah saya atas nama Syafat Jairawan dan beserta nama kelompok saya yaitu Muhammad Adi Muhammad Zabadi, Muhammad Rizki Aditya, Rifki Abdul Rahman, Taufik Ariski, dan Muhammad Abdillah. Jadinya kami berdua sini ingin mempresentasikan kearifan lokal dan keislaman di daerah Indonesia. Nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Suku Jawa, Sekaten. Sekaten merupakan tradisi tahunan yang diadakan oleh Kerajaan Yogyakarta dan Kasunan. Tujuannya adalah untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kedua, suku Sunda, Busaran. Busaran adalah tradisi khusus untuk anak perempuan pada usia 7 tahun. Tujuannya adalah mengatakan gigi anak perempuan dengan alat khusus agar dia lebih cantik atau merawat. Suku Melayu, Batinik. Batinik merupakan tradisi yang dilakukan untuk bayi yang berusia 3 bulan. Tradisi ini dilakukan agar pelubangan di telinga anak perempuan bisa dipasangi perhiasan atau anting-anting. Ya, alhamdulillah saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT apa yang sudah kita pelajari di antara kalian sudah dapat menyampaikan yang memaparkan tentang bab keberapa? Tentang kearifan lokal. Gimana pengalamannya? Senang nggak? Paham nggak apa yang sudah kita pelajari? Di antaranya, ya kenapa kita harus menghargai menghormati kearifan lokal? Itu bentuk sebagai cara Islam untuk
mendekatkan diri kepada masyarakat agar mereka tidak tersinggung, mereka senang dan mereka bahagia. Kemudian mereka mengikuti ajaran daripada agama Islam dengan dengan menggunakan kearifan lokal yang biasa mereka gunakan. Oke. Kemudian dari paparan, dari penyampaian yang kalian sampaikan, baik melalui pertanyaan maupun presentasi, alhamdulillah saya mengapresiasi di antara kalian pokoknya mumtaz. Walaupun ada kekurangan itu wajar, tapi kekurangan harus diperbaiki, bukan disesali. Oke. Mungkin sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan dengan bab-bab selanjutnya, yaitu bab berapa? Bab ke-5 tentang apa? Tentang pondok pesantren. Oke, tentang pondok pesantren. Maka dari itu kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa dan tentu dengan membaca Alhamdulillah. Ya Allah, berkati kami. Amin. Jadikanlah kami orang-orang hebat. Orang-orang bermartabat. Selamat dunia dan akhirat. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.